Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Boleh sekali lagi sama-sama di tempat ini kita menaikkan pujian syukur kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus yuk. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita sampaikan setiap rasa ucapan syukur kita. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama di tempat ini. Pagi hari ini kita siapkan hati. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita nyatakan bahwa kebaikan Tuhan kita semua mengalaminya. Mari sama-sama katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami sampai hari ini. Kami datang mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah Tuhan. Kami terima semuanya oleh karena kasih dan anugerah dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh ada oleh karena kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang jamah setiap kami pagi hari, pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu yang penuhi tempat ini, hadirat-Mu yang membebaskan, jamah setiap hati. Kuasa-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pagi hari menaikkan ucapan syukur. Katakan, ini setiap kami Tuhan.
kuasa-Mu, kasih-Mu yang melingkupi setiap kami di tempat ini. Sukacita-Mu, kekuatan daripada Tuhan, itu yang menaungi setiap hati kami. Ditinggikan Engkau, dimuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama siang hari ini kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kita mau katakan, kami mau datang dengan sukacita. Kami mau bawa setiap pujian kita yang terbaik. Amin. Yang setuju dengan saya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Jom, mari bersama naikkan pujian ini. Ya.
pertunjukan besar dan dahsyat Allah kita. Nyalakan Great Saringan. Lukis
Kita masuk di bulan yang baru. Dan seperti biasa di minggu yang pertama kita akan sama-sama menyiapkan setiap persembahan kita. Ada 2 persembahan. Dan saat ini kita akan menyiapkan setiap persembahan perpuluhan kita. Sudah bisa taruh di amplop warna putih. Dan mari kita satu di dalam doa semua hambanya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa di minggu pertama kita ada menaikkan untuk persembahan perpuluhan, diakonia, buah sulung, apapun itu bentuknya. Amplop yang sudah di tangan saudara itu yang ini kita persiapkan untuk persembahan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu yang begitu sempurna akan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan heran luar biasa. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati, kuduskan persembahan ini, biar dapat berguna untuk kemuliaan besar nama-Mu melalui gereja kami, GB Victor Swindri. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan sudah menyediakannya. Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil memberikan setiap persembahan ini. Kita naikkan pujian ini bersama. Katakan, segala perkara dapat kita di dalam Dia yang memberi kekuatan buat setiap kita.
untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami begitu sangat sempurna. Sehingga pada hari ini, siapapun kami yang hadir di tempat ini, hatinya sudah pasti disiapkan oleh Tuhan. Saatnya Tuhan bebas berbicara bagi kami. Dan hamba yakin tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pulang dari tempat ini, hati kami penuh dengan pujian. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada hari ini secara khusus di gereja Viva ini, dan saya punya keyakinan teguh bahwa saudara-saudara semua hatinya sudah pasti disiapkan oleh Tuhan untuk dilawat lewat firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang pujian dan doa, saudara. Jadi memang ini pujian dan doa ini di dalam konteks khusus minggu ini lebih supaya kita fokus bagaimana kita punya komunikasi dengan Tuhan baik. Itu ada beberapa media sebenarnya. Pujian itu adalah ungkapan perasaan dalam hati kita yang sifatnya adalah ketulusan. Pujian. Jadi kita sering sekali mengatakan, oh kalau pujian lagunya cepat, kalau penyembahan lagunya lambat. Itu salah pengertian itu sebenarnya. Kalau pujian itu, penyembahan itu harus bersuara, itu juga salah konsep itu. Ya, kita harus bongkar dulu konsep dasarnya dari pujian dan doa itu apa, baru nanti kita masuk dalam konteks firman Tuhan. Jadi bicara tentang pujian dan doa, saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang pujian, maka ada sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh ada Pak Iwan di sini. Pak Iwan puji saya, atau saya puji Pak Iwan, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya, nggak mungkin, saudara. Saudara memuji seseorang, saya contohlah, ada Pak Iwan di sini, nanti repot gue kasih contoh, gue nggak jadi traktir lagi. Saya boleh punya hak untuk puji Pak Jokowi. Apa alasannya saya puji dia? Ini orang kerja terus. Orangnya kerja, nggak suka main golf. Kalau ada presiden suka main golf. Yang saya tahu selama dia memimpin, saya nggak pernah lihat dia hangout, menikmati liburan, begitu, dan kemudian dia benar-benar menunjukkan sesuatu yang sangat sibuk dengan liburan dia pribadi. Nggak pernah, menurut saya lihatnya oke, dia kerja terus gitu, berpikir terus, sampai kasihan saya lihat mukanya. Kadang-kadang capek sekali wajah dia. Pujian itu punya alasan buat saya, tapi saya tidak mungkin menyembah dia. Kenapa saya tidak mungkin menyembah dia? Untuk apa saya sembah dia? Karena dia sama saya sejajar sebagai manusia ciptaan. Nah, kenapa saya menyembah Tuhan Yesus? Alasan saya jelas. Hidup saya berantakan, udah mau mati pakai narkoba, ditemukan di tengah jalan, udah berapa kali mau mati, nggak jadi mati, muntah darah, hidup berantakan, sakit penyakit, dipulihkan Tuhan, jauh dari Tuhan, ditinggalkan, dipelihara Tuhan. Maka pantaslah saya untuk menyembah dia. Karena tidak ada pribadi yang mampu memulihkan hidup saya, yang mampu menyelamatkan saya, yang mengembalikan saya dalam track yang tepat. Maka saya pantaslah untuk menyembah dia. Karena saya pantas untuk menyembah dia, karena dia itu tidak dapat diwakili oleh siapapun, dan tidak ada yang menyamai dia. Artinya, kalau saya menyembah dia, sebuah komitmen, maka tidak ada orang lain yang seperti dia. Kalau ada orang lain yang seperti dia, maka saya menyembah berganda. Di dalam iman saya punya satu sikap ganda, saudara. Satu sisi menyembah Tuhan, satu sisi sembah setan. Sedangkan kata Tuhan, kalau engkau hidup itu harus panas, kalau nggak dingin. Jangan panas dingin, dimuntahkan. Jadi harus ada komitmen. Kenapa kita menyembah dia? Karena kita tahu tidak ada pribadi yang lebih daripada dia, dan tidak ada pribadi yang lebih dahsyat daripada dia, dan tidak ada pribadi yang lebih berkuasa daripada dia. Maka kita menyembah dia. Nah, penyembahan kepada dia itu bukan karena saudara lagunya lambat, bukan.
lagunya lambat itu penyembahan. Bukan itu sebenarnya. Tapi ungkapan perasaan di dalam dirimu ketika engkau tidak bernyanyi saja, tapi sikap hatimu tetap terus terpaut kepada dia, engkau sedang worship. Ada aminnya? Maka gereja-gereja Protestan, misalnya EGK, IGPIB, HKBP, GEMIM, gereja-gereja Protestan, mereka tidak bertepuk tangan. Saudara jangan bilang mereka tidak memuji Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Karena bangsa Israel itu memuji Tuhan tanpa bersuara, dia diam saja. Tembok Yeriko hancur. Jadi bukan bicara tentang lagu cepat atau lagu lambat, tapi bagaimana hatimu sungguh-sungguh meyakini bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak dapat digantikan dalam hidupmu. Maka di dalam hidup kita sedang worship juga. Dan kita sedang memuji Tuhan. Jadi waktu kita memuji Tuhan, saudara, ada orang memuji Tuhan, saudara, dia nggak bersuara tapi dia begini, hatinya terus penuh dengan pujian. Kenapa begitu? Karena di dalam dia tidak ada pribadi yang hebat seperti dia. Maka hari ini semua yang ada di tempat ini, pujian dan penyembahan itu hanya diperuntukkan kepada satu pribadi yang layak untuk dipuji dan disembah. Yesus, tidak ada lain. Kalau saudara masih memuji orang lain, oke, sifatnya itu hanya hubungan horizontal. Dia berbuat sesuatu sama kamu, dia orang baik, dia orang hebat. Tapi jangan mendewakan dia dalam pujianmu. Maka membuat dia menjadi dewa dalam hati kita. Maka engkau membuat dia jadi berhala dalam hati kita. Dan itu yang tidak boleh. Puji orang oke, ujungnya gini. Thank you ya, Tuhan pakai kamu untuk tolong saya. Dia orang baik. Tapi engkau gak datang dia, aduh Pak, luar biasa, orang banget. Ajaib. Itu, gak boleh begitu. Biasa-biasa saja. Karena ruang kita itu tidak ada posisinya. Nah, jadi pujian dan doa nih hari ini temanya saya tabrak langsung ke penyembahan. Jadi bicara tentang pujian dan penyembahan itu adalah satu ekspresi kita dengan Tuhan karena kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan susah untuk memuji Tuhan, susah untuk menyembah Tuhan. Kasih deh. Nah doa itu apa? Jantung hidup kita. Contoh. Nah ini Pak Iwan ada di sini baru gue contoh. Saya dekat sama dia misalnya, dia sahabat sama dia. Setiap ketemu dia pasti gue curhat. Setiap ketemu dia pasti gue ngomong. Isi hati saya ngomong sama dia, gue ember gue lepas buang sama dia. Karena kenapa? Gue percaya sama dia. Saya percaya sama dia. Jadi saya ngomong terus sama dia, ngomong terus. Setiap ketemu ngomong sama dia, setiap ketemu ngomong sama dia. Pagi, siang, malam. Oh tidak serupa dong kalau gitu. Ngomong terus, sama curhat. Nggak pernah ada yang tersembunyi. Begitu juga Pak Iwan sama saya, dia posisinya Tuhan. Maka saya ngomong terus sama dia. Suatu saat, saya tidak lagi ngomong aja sama dia. Biasa ngomong tiap hari, tidak lagi. Biasa pagi ngomong gak ngomong, siang masih ngomong, malam masih ngomong. Siang udah gak ngomong, malam masih ngomong. Malam udah ngomong, mulai curiga dia. Oh Petra kenapa nih sama gue? Mulai curiga dia. Biasanya tiap hari dia telepon gue, pagi, siang, malam. Kok sekarang dia gak telepon gue pagi? Kok pikir dia sibuk? Siang, gue pikir dia sibuk. Masih positif. Malam, kayaknya dia ada sesuatu misalnya. Akhirnya dia ngomong sama saya, ada apa kamu sama saya? Saya menghindar dari dia, karena dia Tuhan. Saya menghindar dari dia. Makin dia dekat, saya makin menghindar. Kenapa? Malu mau sama dia. Jadi orang yang gak suka berdoa, pasti hidupnya ada masalah dengan Tuhan. Tapi kalau dia mau ngomong sama Tuhan, setiap saat dia mau ngomong sama Tuhan, pasti hidupnya bergaul erat dengan Tuhan dan tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya saudara ya. Kalau hidupmu itu lurus, salah minta ampun, komunikasimu baik dengan Tuhan, mungkinkah kamu mau jatuh dalam dosa? Kalaupun jatuh, kamu cepat minta ampun. Tapi kalau kamu tidak lagi mau ngomong sama dia, itu berarti ada sesuatu kamu dengan dia. Ada pelanggaranmu, ada kesalahanmu. Kenapa kamu gak mau ngomong sama dia? Malu Pak mereka. Bicara sama Tuhan malu. Makanya banyak orang pintar ngomong, disuruh doa gak bisa. Ayo kalau saya panggil salah satu di sini random suruh berdoa, nanti penutup nggak nyampe di sini lu ngomong apa ini. Dan
Dan kalau doanya itu terus, bahasanya kayak sepertinya bahasa yang teoritis, yang ditulis, catat, dan sepertinya hafalan, itu berarti kamu tidak punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Kalau saya ketemu Pak Ilham, Pak, gue makan di tempat ini, tiap hari gue ngomong itu lama-lama dia bosan. Setiap ketemu sama dia, selalu pikiran kita banyak, cerita kita beda, segala sesuatu jadi beda. Sama Tuhan juga begitu. Jadi pembicaraan kita sama Tuhan itu karena kenapa? Karena kita itu dengan Tuhan spiritnya jadi connect. Ada frekuensi yang stereo, tidak mono. Jadi frekuensinya Tuhan 100,5 itu Kiss FM ini. Kita juga 100,5. Kalau sampai tidak, dia 100,5, kita hanya 85,5, itu berarti kamu belum connect sama dia. Nah biasanya Tuhan panggil kita untuk connect sama dia, baru kita bisa komunikasi. Jadi masalah doa, pujian, penyembahan, doa itu adalah bukti orang itu sudah sering berkomunikasi. Karena Tuhan sudah berkomunikasi terhubung sama dia. Yang kedua, pujian itu sebagai refleksi dari jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Penyembahan itu mengagumkan tidak ada pribadi seperti dia. Maka tiga bagian itu diikat dengan satu kata, yaitu apa? Orang itu sudah dipilih dan orang itu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ini baru kita masuk poin ini. Bagaimana kita melihat bahwa pujian dan doa itu menjadi satu bagian dalam hidup kita. Untuk kita bisa jalan terus dalam kerja Tuhan. Yuk kita buka kitab Mazmur 26. Mazmur 26 adalah doa yang diungkapkan oleh Daud sebagai doa yang ingin dibenarkan. Saya senang nih, khotbah di Viva, jemaat yang datang sudah hafal banget saya sekarang. Setiap saya khotbah. Setiap saya ngomong firman, semua pada buka Alkitab di handphone. Saya positif pasti saudara buka handphone, buka Alkitab. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya akan kembalikan ke konteks ini. Gak apa-apa, sambil buka Alkitab, kalau dia chatting dijawab aja lagi gereja. Gitu. Kalau di Instagram ada yang kasih like, tunggu aja santai aja gitu. Jadi ini hal-hal ini penting sekali. Oke, ini Mazmur 26 ya, yang lebih. Mazmur 26 ini konteksnya adalah karena Mazmur ini adalah sebagai ungkapan perasaan Daud secara personal kepada Tuhan ketika dia pernah jatuh dalam dosa, perselingkuhan dengan Batsheba, dan ketika dia jatuh dengan Batsheba itu, maka dia ada sebuah declare dan komitmen di hadapan Tuhan. Sehingga dalam proses pembuktian pertobatannya dia itu, maka muncullah Mazmur 26. Jadi Mazmur 26 yang akan kita renungkan ini adalah dari latar belakang Daud pernah jatuh dalam sebuah kesalahan dan kemudian mengalami pemulihan. Dalam pemulihan itu butuh sebuah bukti pertobatan. Dalam proses sebuah bukti pertobatan, maka Daud menulis doa ini sebagai ungkapan bahwa dia siap, bahwa dia adalah layak untuk dibenarkan dari sebuah kesalahan itu. Kita baca yuk. Mazmur 26 ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Dari Daud. Berilah ya Tuhan, sebab aku kepada Tuhan, aku percaya dengan apa? Ini dia penting. Ya, baik ya. Jadi tadi saya bilang kan, mengenai doa, mengenai pujian, penyembahan itu dibungkus karena ini diperuntukkan bagi orang yang sudah dibenarkan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi Daud ini posisinya adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Posisinya dia orang pilihan Tuhan. Sehingga ketika dia tulis di ayat yang pertama ini dalam doa dia, ingat Tuhan, aku hidup dalam ketulusan. Waktu kalimat itu muncul, kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Saudara ngerti artinya apa? Tadi saya sudah katakan, kenapa orang memuji dan menyembah Tuhan? Karena tidak ada orang yang layak dipuji dan disembah kecuali dia. Jadi Daud ingin memberikan sebuah declare dalam doanya dia. Aku tidak percaya yang lain. Aku hanya percaya kepada Engkau dan aku tidak ragu-ragu. Aku ini sangat tulus untuk percaya kepadamu. Jadi poin pertama bagi kita, percaya Tuhan harus sungguh-sungguh. Tidak boleh percaya yang lain. Ada ini kan? Jangan percaya sama zodiak kalau begitu. Bintang lu apa? Leo, nggak cocok sama Kaisar. Cocoknya sama Aries. Susah. Lu lahir bulan apa? Oh, si lu monyet kita gitu. Nggak cocok dapat kucing. Ada nggak sih kucing? Oh ya udah ada.
Yang beli rumah dah, aku tusuk sate. Aduh, enak sate kambing bahasa Inggris. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya simpel banget. Daud itu sampai mendeklar dia tidak menyembah kepada Allah lain. Coba catatan di dalam Alkitab, Daud tidak menyembah Allah. Salomo sembah berhala. Salomo jatuh dalam dosa bukan masalah seks loh, walaupun istri dan buniknya 1000, tapi tidak dicatat Alkitab. Karena itu dia salah, bukan karena penyembahan berhala. Daud tidak ada ruang sedikit pun menyembah berhala. Oke ya, ini kalimat saya agak sedikit nyeleneh, tapi saudara pikir beda. Gini, engkau mencuri, engkau membunuh, engkau berzina, engkau lakukan apapun, engkau datang pada Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Kalau engkau menyembah berhala, engkau jadi musuhnya Tuhan. Hukum Taurat yang paling keras itu adalah jangan menyembah Allah lain. Artinya, di posisi itu adalah posisi paling atas di hukum itu. Hukum berikutnya jangan mencuri, jangan berzina, jangan iri. Itu di bagian akhir, saudara. Karena bagi Tuhan, kalau engkau sudah menduakan aku, maka engkau sebenarnya tidak tulus terhadap aku dan engkau tidak percaya pada aku. Artinya apa? Engkau membuat orang itu lebih penting daripada Tuhan, berhala. Engkau membuat pasanganmu lebih penting daripada Tuhan, berhala. Engkau lihat istrimu, engkau mencintai dia lebih daripada Tuhan, berhala. Engkau mencintai pekerjaan itu lebih daripada Tuhan, berhala. Engkau mencintai pelayanan itu sampai lupa segalanya dan tidak ingat lagi dengan Tuhan, berhala. Jadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan dalam dunia ini, yang sudah melebihi dari kapasitasnya, berhala. Tidak puas dengan diri kita, makeover muka ke kiri, pindah ke kanan, naik ke atas, berhala. Nah, jadi hal-hal ini yang simple. Saya nggak bicara saudara ambil patung, saudara sembah. Makanya saya bilang begini, saya selalu bilang sama ibu-ibu masih muda, ini ibu masih muda ya, jadi udah ibu karena udah berkeluarga. Umurnya kurang lebih 26 tahun. Masih muda. Hidungnya ditarik terus, saudara. Dulu sebelum saya kenal dia, hidungnya udah mancung. Tapi bedanya di bagian depan itu kayak betet. Apa tuh namanya sih? Mancung hidungnya, tapi di sini gede. Sama dia dilancipin. Lama-lama tinggi banget sampai kita lihat dari samping nggak kelihatan lagi sama muka sampingnya dia. Ada hidungnya di sini. Gue bilang hati-hati loh, keluar jadi Pinocchio loh. Nah ini kalau kita sudah begitu, udah biasakan hal-hal demikian, saudara, dan kamu buat hal-hal itu terus, dari hal-hal itu terus, dan hal-hal itu terus, maka sebenarnya kamu tidak tulus dengan Tuhan. Saya pikir sederhana saja. Saya diciptakan seperti ini, saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Bahkan ada jemaat, salah satu gereja setelah saya khotbah, Pak, yuk pakai jas, pakai hari ini keren loh, Pak. Tapi sayangnya yuk kurang tinggi, Pak. Orang nggak ngerti perasaan Tuhan. Kadang-kadang kayak gini. Terus akhirnya tuh orang ternyata punya pabrik sepatuan. Saya buatin sepatu buat bapak ya. Pakainya kelihatan biasa Pak. Di atas tapi naik 3 cm. Jadi bapak kelihatan dari atas gagah Pak. Ya Tuhan Yesus, hanya dia doang yang mau kayak gini. Gak boleh marah lah saudara. Saya lihat kayak gitu. Mungkin cara pandang saya dengan dia beda. Cara pandang saya sederhana saja saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan buat saya, itu saya patut syukuri. Kalau memang begini, udah begini aja, menikmati saja. Kalau begini aja, gue udah punya anak 2 kok. Gak perlu lagi kita harus rempong dengan urus apa yang lain-lain. Oke, saudara mungkin ada sesuatu, Pak, saya mau pembersihan buat. Silakan, saudara. Yang gak boleh, dia berubah tekstur tubuh. Kecuali by accident. Itu berarti saudara sedang tidak yakin dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Pak, saya udah telanjur Pak, jangan ditambah. Tapi ini salah operasi. Ya gue udah bingung dah kalau gitu. Yang ini pipinya udah lancip, di sini turun banget. Kalau salah operasi, boleh dinaikin nggak? Dinaikin. Ini malah turun. Aduh, susah nih hidup ini nih. Mau diapa-apain juga susah Pak. Mau diapa-apain. Ini orang dulu hitam, kenapa sekarang jadi putih ya? Ini kita menikmati aja. Jadi Daud itu mau berkata, aku percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Artinya hari ini, kalau saudara percaya pada Tuhan dan tidak ragu-ragu, seharusnya apapun yang sedang engkau alami, engkau kerjakan, engkau lakukan hari ini, engkau yakin Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu.
Kalau begitu kita repot. Ya, saya baru melihat hari-hari ini terus cara Tuhan bekerja luar biasa. Saya bilang percaya aja sama Tuhan. Nah, percaya pada Tuhan itu ternyata tidak hanya percaya, tetapi apa? Sungguh-sungguh mempercayakan pada Dia. Bukan belief tetapi trust. Jadi kita mempercayakan sepenuhnya pada Dia. Jadi benar Yohanes 14 nanti di dalam kenaikan Yesus. Aku percaya kepadamu. Kalimatnya adalah aku mempercayakan kepadamu sehingga aku tidak takut lagi. Jadi hari ini semua yang ada di tempat ini, kalau engkau percaya pada Tuhan, jangan sekali-kali fokusmu ke kiri dan ke kanan. Lihat kepada Tuhan yang jelas. Dan kalau orang ngomong ke kiri dan ke kanan, engkau tetap fokus karena engkau yakin hari ini engkau ada karena Tuhan yang luar biasa. Oke? Udah nggak boleh percaya lagi zodiak. Sio-sio nggak boleh percaya. Hari semua baik, tidak ada tanggal yang sial. Ada amin nggak? Rumah mau tusuk sate, mau di penggolan, mau di jurang maut. Ngapain juga bangun rumah di situ? Itu sih cerita saya. Tapi di Bali lucu. Orang bule itu paling seneng cari yang di klif itu. Jadi kalau tanahnya itu pas dekat tebing, ada batu karang, dia paling seneng cari di situ. Orang mulai seneng bangun di gitu yang aneh-aneh dia suka. Kalau kita kan lihat aja doang ya, dia seneng cerita. Kita pikir apa kalau gempa mati. Dia enggak loh saudara, gempa ya udah gitu doang. Jadi kadang-kala saudara ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita ketika ada di zona aman, iman kita tidak terlihat itu berkualitas. Justru di zona yang tidak aman baru kelihatan iman kita itu berkualitas atau tidak. Ya lihat ya baik-baik ya. Kalau kita lihat itu padang berumput hijau, biasanya iman kita sudah dimanjakan. Tapi kalau lihat padang gurun itu dan kau yakin bahwa di situ akan tumbuh pohon, itu iman yang kuat. Maka hari ini, semua yang hadir dalam ruangan ini, engkau sebelum memuji dan menyembah dalam doamu, engkau harus percaya Tuhan. Karena setiap perkataanmu kepada Tuhan layak untuk dipertanggungjawabkan dan Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Poin kedua, ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah. Waduh ini hebat nih. 3 kata kerja yang ada dalam satu ayat itu mengikutinya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diubah. Yang pertama kata ujilah, yang kedua adalah kata cobalah, yang ketiga adalah kata selidikilah. Waduh hebat. Maka dalam poin yang kedua ini, di dalam doamu itu, pertama kamu harus percaya kepada Tuhan tidak ragu-ragu. Yang kedua adalah kamu siap dikoreksi di setiap komunikasimu dengan Tuhan. Yaitu cobalah aku, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku Tuhan. Artinya, Daud pantas mengatakan demikian, karena dia sudah mendeklar aku orang yang tulus. Aku percaya kepadamu tidak ragu-ragu. Maka hari ini, Daud mengajarkan bagi kita, aku siap dikoreksi oleh Engkau. Saatnya Tuhan koreksi aku. Ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku. Artinya apa? Bukan hanya diuji dengan kapasitas yang Tuhan berikan, tapi dicobai oleh iblis yang Tuhan bisa pakai, tapi diselidiki oleh Tuhan ke bagianmu paling dalam, yang tidak bisa diketahui orang, tapi Tuhan tahu. Maka Daud ingin mengatakan, seluruh hidupmu layak untuk dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan itu gampang, saudara. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, di dalam doa kita juga harus minta pada Tuhan. Tuhan, kalau hari ini ada sesuatu yang salah dalam hidupku, aku mohon ampun. Engkau tahu Tuhan, pikiranku sering sekali salah, perkataanku sering sekali salah, tingkah laku aku salah. Kami mohon ampun ya Tuhan. Jadi orang yang mau berdoa jangan banyak meminta dulu, tapi dimulai dengan sebuah pengakuan supaya Tuhan koreksi engkau seperti apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan. Bagaimana cara Tuhan koreksi kita? Ketika firman Tuhan tiap pagi engkau baca, firman itu bicara kepada engkau. Pada siapa dia koreksi kita? Dengan cara apa dia koreksi kita? Lewat pasangan hidupmu, teman kerjamu, teman pelayanmu, dipakai Tuhan untuk koreksi kita. Nggak mudah ya saudara. Ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedang. Saya sekolah teologi, tinggal di asrama teologi. Agak gampang saudara. 5 tahun di asrama teologi. Itu miniatur pelayanan. Dulu waktu pikir mau masuk sekolah teologi, kalau sekarang
Masuk sekolah teologi udah modern ya. Kalau kita masuk sekolah teologi dulu dibentuk ya di dalam sekolah teologi itu, masuk ke dalam itu, aduh, lihat semua hamba Tuhan, kakak-kakak kelas tuh kayak malaikat terus. Halo deh, shalom dulu. Atau kita belum masuk orientasi. Waduh, malaikat. Pas masuk, semua nggak mau diterusin lah. Kaget tuh. Masuk di sekolah teologi, di asrama teologi, kamu nggak bisa lihat Tuhan, lihat setan semua di situ. Dari ujung asrama sampai ujung asrama, setan semua sudah terlihat. Hamba-hamba Tuhan kayak setan semua. Oh, saya ngomong gini karena saya udah berangkat dari situ. Biarin aja. Kok kaget lah saya. Pecandu narkoba, jualan narkoba, hidup bajingan, udah biasa tipu orang dan segala macam, pakai narkoba berantakan dan segala macam, clubbing, happy segala macam. Waktu ikut setan saya hajar kiri, hajar kanan. Maksud saya jadi sekolah hamba Tuhan itu harusnya jadi baik dong. Ini enggak, lebih buruk daripada orang di luar. Ngeri, di luar ngomong jemaat shalom, di dalam asrama, tapi Tuhan ajar saya untuk apa? Inilah miniatur pelayanan. Mereka bukan malaikat. Mereka doulos mutri hamba Tuhan. Tapi mereka human being, manusia juga. Yang juga tidak luput dari sebuah kesalahan. Kakak kelas saya tiba-tiba baru 3 keluar. Diumumkan di sekolah teologi, diumumkan kenapa? Karena dia punya hubungan sesama jenis. Hilang. Ditugaskan pelayanan praktek di lapangan. Pulang sana, gak balik lagi. Kenapa? Karena curi uang jemaat, hilang. Ada yang main dengan remaja, hilang. Ada yang main, hilang. Jadi angkatan kita 39 orang, yang lulus hanya 13 orang. Yang lain, hilang. 13 orang dapat sarjana teologi, yang setia 9 orang. Yang lain ngapain? Jadi asuransi prudensial. Fakta ini saudara. Nggak gampang loh mulai itu. Atau lagi jualan tuh di situ Pak, ditulis sarjana teologi. Oh lala, diselidiki loh, dibentuk oleh Tuhan. Ada apa? Jadi hamba Tuhan itu nggak gampang, diselidiki, dikuliti sudah, diasal, kesombonganmu, keras hatimu, segala dihabisin. Tuhan izinkan mereka untuk ganggu saya. Ya. Saya datang dari Jakarta, sekolah teologi di salah satu tempat. Saya bingung, kok andukku tiap hari sobek. Saya bilang sama ketua asrama, Kak, sore ini Kak, lihat deh kenapa? Anduk saya sobek. Oh iya, biasa di sini binatangnya memang sih disobekin anduk. Tahu nggak saudara? Hari itu pikiran saya polos. Orang baru bertobat, jatuh cinta dengan Tuhan itu nggak pernah mau berpikir negatif sama orang, percayalah. Lagi falling in love. Wah, dengan Tuhan kalau lagi jatuh cinta saudara, aduh ditampar pun tetap mengucap syukur. Makin lama itu Tuhan ditampar, kita jaga-jaga loh. Waduh tuh bisa ngandung disobek. Saya tunjukin, besok disobek lagi jadi kembar. Saya datang ke bapak asrama berapa? Biasa di sini, itulah pembentukan. Oh jadi biasa Pak di sini, iya. Oh bukan binatang Pak, bukan. Jadi apa nih Pak? Pembentukan. Gue lama-lama gak masuk pikiran gue. Oh, suatu saat malam hari, saya baca firman Tuhan, ayat ini bicara buat saya. Di ayat inilah saya menangis di hadapan Tuhan. Di dalam asrama, di kamar tidur saya, yang di atas saya seng, yang kalau tidur nggak perlu datangkan apapun, sauna berjalan setiap saat. Menangis di situ minta ampun sama Tuhan. Oh, sombongku lagi dikikis oleh Tuhan. Keras kepalaku lagi di, egoku lagi dikikis oleh Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk berdoa. Setiap saya kuliah ganti baju terus, kemeja udah selesai mata kuliah berikutnya sore ganti kemeja. Adik kelas saya, kakak kelas saya pakai baju itu terus, bisa 2 hari 3 hari dijemur pakai. Saya lagi mau nunjukin show-nya saya karena saya datang dari Jakarta, baju saya gonta-ganti. Mereka tidak gonta-ganti gitu ya. Tuhan ingatkan saya, you stop dari cara.
Saya bawa baju ke meja satu lemari begini, yang saya pakai akhirnya hanya 4, yang lain saya nggak pakai. Karena kenapa? Saya jaga juga perasaan saya buat mereka. Dibantu oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan. Setiap weekend mereka harap makan tempe, tahu, sayur katuk, ditarik. Saya tiap weekend saya ada duit pergi keluar makan pecel lele di luar, makan nasi goreng, minum jus segala macam, balik mereka hanya makanan asrama. Saya bisa keluar karena saya punya uang saku lebih dari mereka. Saat itu uang saku saya 150.000 saat itu, cukup luar biasa. Saya bisa beli pecel lele, bisa segala macam, bisa nikmati. Mereka susah. Lama-lama jalan udah 4 bulan, 5 bulan, uang itu saya simpan ikut makan sama mereka. Setiap weekend makan tempe. Kakak kelas saya bilang sama saya, enak ya tempe ini? Iya enak. Di sini tempe itu istilahnya triplek. Kalau tahun itu bantu. Hari ini Wan dibuatnya tempe dikasih sambal dia. Besok tempe cincang dibeli tempe. Tapi luar biasa, berat pun naik 5 kilo karena tempe rasa pisahan. Oh dikoreksi oleh Tuhan, dikoreksi. Jadi hari ini di dalam part itu kita sering koreksi. Artinya kehadiran istri, rekan kerja, rekan pelayananmu dipakai Tuhan untuk koreksi kita. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya sama dia dengan tulus atau tidak? Maka hari ini semua yang ditempati, kalau engkau sudah percaya pada Tuhan yang telah memberikan pasangan itu buat saudara, maka apapun yang sedang dia kerjakan buat saudara, kendati dia menyakiti saudara, dia sedang dipakai Tuhan untuk koreksi engkau, supaya engkau makin percaya pada dia yang telah mengutus dia buat saya. Maka hari ini semua yang di tempat ini, kalau kau percaya pada Tuhan, biarkan orang-orang itu dipakai Tuhan untuk koreksi engkau, supaya engkau serupa seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga, ayat 4 dan 5. Habis waktu. Lanjut. Ayat 4 dan 5, yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Aku dengan orang munafik aku tidak. Ayat 5, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat, dan dengan orang fasik aku tidak apa? Lihat kalimatnya. Ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Daud dalam setiap doa dia. Yang pertama, aku percaya kepadamu Tuhan, tidak ragu-ragu dan aku tulus. Ingat loh Tuhan, aku siap dikoreksi, dicoba, diuji, diselidiki. Maka ayat 4 dan ayat 5, Daud mengeluarkan senjata pamungkas kepada Tuhan dalam doanya, yaitu apa? Aku tidak lagi kompromi. Kalimatnya, aku tidak duduk, aku tidak bergaul, dan aku tidak duduk. Artinya apa? Daud tidak suka dengan perkumpulan orang jahat. Bukan berarti Daud tidak bergaul sama mereka. Daud tetap bergaul sama mereka, tapi Daud tidak duduk sama mereka 24 jam. Artinya, pergaulan yang buruk dapat merusak yang baik. Artinya semua yang ada di tempat ini, di dalam doamu, engkau juga harus punya komitmen. Bagian mana yang membuat engkau sering sekali membuat engkau jauh daripada Tuhan, maka itu harus dihindari. Maka semua yang ada di tempat ini tidak boleh kompromi dengan apapun. Kalau engkau sempat ada dalam ruang itu, cepat berbalik. Karena Tuhan akan selalu mendengar doamu ketika engkau tidak kompromi dengan apapun juga. Yang setuju katakan amin. Nah ini tidak mudah, tetapi kita harus ada dalam posisi ini. Engkau tidak bergaul, engkau tidak duduk, engkau benci kepada sebuah perkumpulan yang tidak baik, orang fasik, engkau tidak juga bergaul. Jadi komitmen ini menyatakan bahwa dalam setiap doamu, engkau juga harus punya komitmen tinggi, yaitu tidak kompromi dengan apapun juga. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau kita sudah ada di ruang kompromi yang terlalu lebar, kita mundur dari ruang itu. Dan hari ini kita ada dalam track ya Tuhan, supaya kita, apapun yang kita sampaikan pada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Yang setuju katakan, kita tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya dulu ngurusin persekutuan debt collector juga. Waktu Pak Petra katanya nggak boleh bergaul sama orang jahat. Saya bergaul dengan debt collector juga, bergaul ada dalam persekutuan mereka, kurang lebih 6-7 tahun urus mereka. Tetapi jangan sampai mereka itu mempengaruhi kita, tapi kita harus mempengaruhi mereka. Hal yang menarik ya. Pertama kali saya melayani di mereka, waduh, datang mereka ngerokok ngobrol sama saya gitu. Gimana teman kita?
Waduhnya gede hitung. Ngomong dikit bisa ditarik gini Pak Pendeta. Waduh badannya gue udah tatoan semua bisa. Kalau saya ngomong ini dia sama wah, udah asapnya di mana-mana sudah. Udah kita buat Bible study setiap hari Selasa, hari Jumat ada persekutuan doa di salah satu tempat. Kita layani mereka. Pendekatan kita bukan pendekatan lagi firman yang tegas, yang keras, tetapi firman yang bisa merangkul mereka. Lama-lama diajak ngobrol, selesai persekutuan kita ngobrol baik-baik, beda saudara. 2 bulan saya di situ, 3 bulan mereka masih ngerokok. Masuk 6 bulan beda. Pas kita datang rokok langsung taruh di belakang. Tiba-tiba asap muncul kayak libat. Bajunya bolong kena sundut. Aduh, bajunya bolong langsung. Aduh, kasihan dia. Berbeda dia. Tadi rokok gini, saya nggak larang nih. Pernah saya larang. Jadi minum aja, gue nggak pusing. Gue nggak pusing. Nggak mau saya orang bodohan, biarin aja. Pertobatan itu nggak usah terlalu repot, bos. Kalau sudah waktunya itu dia berubah aja. Rokok, lama-lama taruh di belakang. Setahun 2 tahun, nggak ada satupun yang berani ngerokok dengan kita. Bahkan saya tanya, Benny nggak ada yang ngerokok? Emang bisa Pak Pendeta? Ini coba aja. Hidup kita sederhana aja, saudara. Jadi kalau orang itu mempengaruhi kita, sangat tidak baik. Tapi kita harus mempengaruhi orang itu. Kan lagi ada viral kan sekarang kan? Saya udah bilang kan? Ada viral lagi kan? Orang Kristen lagi kan viral kan? Udah nggak usah diterusin. Yang istrinya dibawa berondong, udah tahu ya? Nggak usah diterusin. Karena orangnya udah ketemu sama saya. Orangnya udah ketemu. Saya ngomong sama mereka begini. Duduk 3 hari yang lalu. Indonesia itu orang Kristen minoritas. Masalah viral kita nomor 1. Baru ada kasus kemarin seorang lawyer terkemuka buat kasus di ruang publik. Sekarang lu buat lagi, salib lagi bos. Saya minta satu, lu mau cerai istri lu itu urusan lu, lu mau ribut itu urusan lu. Gue cuma minta satu, yang ada di ruang publik sembunyi di bawah, tidak boleh di media lagi. Tidak boleh bicara di media lagi, karena media suka menggoreng. Dan ini akan jadi konten yang paling baik di YouTube mereka. Stop, tidak boleh. Urusan keluarga di bawahnya, selesaikan di luar. Tapi puji Tuhan setelah itu tidak lagi ada lagi di luar negeri. Kalau ada kira-kira apa? Jangan lagi begitu. Jadi di mana? Ya nggak usah di mana-mana. Makanya saya bilang semua yang ada di tempat ini, kita bisa hadir dimanapun, kita harus ada dalam posisi yang tepat. Di situasi hari-hari ini media sosial begitu luar biasa sekali. Saudara cepat sekali ke media sosial, jahatnya ditabur. Kalau saudara salah gunakan ke media sosial jadi bahan. Saudara mau viral gampang kok saudara. Itu mau viral gampang. Yuk telanjang aja masuk di Instagram begini. Oh ramai kita. Tulis di bawah di sini jemaat GBI Pak. Lebih ajaib lagi Pak. Tapi masih mau begitu doang sih bahasanya. Makanya semua yang hadir dalam ruangan ini di posisi ini, Daud katakan aku tidak kompromi dengan apapun. Yuk, ayat berikutnya, lanjut. Tadi ada poin pertama, percaya sepenuhnya. Yang kedua, siap dikoresi. Yang ketiga, tidak kompromi. Yang keempat, ayat 7. Dan nanti terakhir ayat 8. 1, 2, 3 ya. Yang kuat itu 1, 2, 3 ya. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ada. Hebat sekali saudara. Yang keempat adalah saudara, setelah berdoa dan memuji Tuhan, yaitu apa? Menjadi murid yang taat. Kalimatnya apa? Sambil memperdengarkan pujian itu dengan nyaring, mendengarkan akuo dalam bahasa yang sesungguhnya Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, artinya kamu mendengarkan, tidak hanya sampai mendengarkan. Maka firman Tuhan gini kan, iman muncul karena mendengarkan akan firman Tuhan. Jadi kalau dengar firman saja, imanmu nggak langsung otomatis muncul, tidak. Tapi ketika kau mendengar, dan apa yang kau dengar, engkau taat dengan apa yang kau dengar, dan kau lakukan, imanmu baru muncul. Kalau hanya dengar saja, tidak taat, imanmu tidak muncul. Jadi kata mendengar itu selalu kalimatnya adalah, di dalam kata mendengar itu, selalu dikaitkan dengan ketaatan. Jadi ketika dia mendengarkan nyanyian dengan nyaring, selesai, taat dia,
baru dia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi hari ini kau sudah dengar firman Tuhan, tidak hanya dengar, tapi kau taat. Caranya bagaimana? Menceritakan perbuatan Tuhan kepada siapapun, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat adalah kita harus punya telinga atau menjadi murid yang taat pada Tuhan. Maka saudara semua yang hadir dalam ruangan ini, saya punya keyakinan doamu pasti didengar oleh Tuhan. Pujian dan penyembahanmu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terakhir, habis waktunya. Yuk, ayat 8. Terakhir. Nah, pulang. 8. 1, 2, 3 ya. Tuhan, aku cinta pada rumah dan pada. Sekali lagi kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Yang pertama tadi, percaya Tuhan sepenuhnya dan tidak ragu-ragu. Yang kedua, siap dikoreksi. Yang ketiga, tidak kompromi. Yang keempat, menjadi murid yang taat. Dan yang terakhir, memiliki komitmen yang terus pada Tuhan dalam hadiratnya. Artinya apa? Ke gereja ini hanya 35% dampak dalam hidupmu, tapi 65% adalah menghadirkan kingdom of God dalam rumahmu. Pak, saya belum menikah, Pak, di kontrakanmu. Pak, saya sudah nikah bareng suami dan istriku. Pak, suami saya sudah tinggalkan saya, kamu dan anakmu. Saya nggak punya anak. Ibu terlalu ribet banget hidupnya. Lihat baik-baik ya. Ternyata bicara tentang kediaman rumah Tuhan itu tidak bicara tentang bangunan gereja, loh. Ya, loh. Bicara tentang kediaman rumah Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan, loh. Artinya di mobilmu Tuhan hadir, di kantormu Tuhan hadir, di rumahmu Tuhan hadir, di setiap sudut ruanganmu Tuhan hadir. Saudara, di sini pada mau ke mall kan? Di mall Tuhan hadir. Kita lihat kita. Kalau dimakan dibayarin, Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan hanya di gereja, Mas. Di tempat prostitusi saja Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat bordir pun Tuhan hadir. Dimanapun dia hadir. Karena dia hadir dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Pak, memang benar Tuhan hadir di tempat pelacur? Iya, banyak pelacur yang bertobat karena Tuhan hadir di sana. Artinya semua yang hadir dalam ruangan ini, kita terus cari wajah Tuhan. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Maka semua yang hadir di tempat ini, cari wajah Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi engkau ada dalam setiap kehidupan. Dan tempat ini kita hadir untuk kita sama-sama merefresh diri kita untuk makin melekat dengan Tuhan. Engkau makin mencintai Tuhan, pastinya doamu makin kuat, pujian dan penyembahanmu bukan semata-mata dengan lagu yang kamu nyanyikan, tapi dari hidupmu engkau sedang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Boleh pakai kalung salib? Silakan pakai kalung salib. Tapi apa yang kamu pakai harus diikuti dengan apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Maka hidupmu pasti ada dalam berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya kita semua bangkit berdiri. Bapak saudara sekalian, di nama Tuhan, satu pujian masih bisa. Demikian kulihat hatiku. Demikian lihat hatiku, apakah tuh semua kasih Yesus, kau yang berhutang
sulit, engkau memuji Tuhan sulit, menyembah Tuhan sulit, ada sesuatu yang harus dibereskan. Saya tidak tahu saudara, yang tahu adalah Tuhan. Saya dikoreksi, saudara dikoreksi oleh Tuhan. Saya mau berdoa, kalau engkau sungguh-sungguh mau mengembalikan hubunganmu dengan Tuhan, dipulihkan kembali, maka hari ini harus ada pembebasan dan kemerdekaan dalam hidup. Saya mau berdoa buat saudara, siapapun yang mau didoakan, tangan kananmu di dada saja, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Gerakan roh Allah dalam hati mereka, sehingga mereka punya komitmen hari ini. Setiap tangan yang di dada ini mereka berkomitmen untuk sungguh-sungguh segala sesuatu yang tidak baik diangkat dalam nama Yesus. Sehingga doa mereka tidak terhalang. Apa yang mereka lakukan tidak pernah terhalang. Sehingga berkat itu diturunkan bagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, setiap pribadi dalam ruangan ini, kami semakin kuat dalam Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam. Diberkatilah satu persatu dalam ruangan ini. Tuhan pulihkan hati mereka. Tuhan pulihkan hati mereka. Kau turunkan tanganmu. Semua yang ada di tempat ini angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih. Semua yang hadir di tempat ini telah dilawat Tuhan. Maka di jam berikutnya sampai nanti sore, seluruh jemaat Tuhan dilawat Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan melalui hambanya Pastor Petra Franggidaya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan siapkan persembahan kita yang kedua. Mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kembali kami dikuatkan, kembali kami terima kekuatan yang baru, kembali kami diberkati. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hamba-Mu Pastor Petra. Tuhan yang memberkati setiap kehidupannya dan pelayanannya, apapun yang dikerjakan. Tuhan, Engkau memberkatinya berkali-kali lipat. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Kami mengucap syukur senantiasa, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati setiap pemberian anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan, dan kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami beri dengan sukacita, kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, diberi syukur bersama kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan Victorious Walk. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bekerja sama dan mengikuti promosi dalam komunitas Victorious Walk melalui Zoom. Untuk itu kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Walk dengan jadwal sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin ada dalam kebersamaan keluarga besar di Victorious Walk, dapat menghubungi UMS atau pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah. Kami juga mengajak ibu-ibu di Victorious Family untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Women, di mana dalam kegiatan ini ibu-ibu bisa saling